Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah salat Isya, tarawih dan insyaallah dilanjutkan dengan salat witir yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini tidak terasa oleh kita semua sudah memasuki malam yang ke-15. Harapan kita semua mudah-mudahan puasa kita yang kita laksanakan mulai dari yang pertama sampai 14 dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian harapan kita yang mudah-mudahan sisa puasa yang kedepannya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan iman sehingga kita bisa menempuh Ramadan ini 1445 Hijriah menjadi orang yang bertakwa. Karena itulah tujuan kita berpuasa. Sebelum saya melanjutkan ceramah, pada malam hari ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kami berdua dengan Pak Haji Hartono ini ya sudah diatur oleh Allah. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, sudah diatur oleh Allah. Saya tadi sudah mengatakan kalau memang sudah terjadi begini kita pasrah. Ya. Jadi kita tidak usah saling menyalahkan karena beliau senior, ini beliau luar biasa. Kalau saya biasa di luar. Saya persilakan beliau tapi sangat beradab orangnya. Ya, saya juga dipercayakan. Ya mudah-mudahan diandaikan pemain bola saya cadangan ini ya mudah-mudahan cadangan bisa menggolkan. Ya. Yang selanjutnya tidak bosan-bosannya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena selawat ini sangat luar biasa, ringan di lidah tapi berat di timbangan. Saya selalu mengingatkan bahwa yang bersalawat kepada Nabi ini ada 3. Nah bilang bahasa Bugisnya telum itu masalawat elau kita minta. Ada 3 yang bersalawat kepada Nabi Allah. Mohon maaf Pak Haji Hartono kalau salah. Yang pertama yang bersalawat kepada Nabi Allah adalah Allah sendiri. Yang kedua yang bersalawat kepada Nabi Allah adalah para malaikatnya. Yang ketiga yang bersalawat kepada Nabi Allah adalah orang-orang yang beriman. Dan karena teman-teman dasarnya di mana? Dasarnya di surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena teman-teman apa tujuan kita dipanggil? Tujuannya adalah berselawat kepada Nabi. Shallu ala Nabi. Harapan kita semua mudah-mudahan kita yang selalu berselawat ini mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya, tarawih, witir yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, adakah yang lebih hebat daripada besi?" Malaikat bertanya kepada Allah, karena setelah melihat besi itu, besi sangat luar biasa kerasnya. Bilang Allah masih ada. Apa yang lebih hebat dari besi adalah api. Besi walaupun bagaimana hebatnya, tapi kalau dibakar bisa lemah. Berarti hebat ini api. Ya Rasulullah ya Allah masih adakah lebih hebat daripada api? Bilang Allah masih ada. Apa itu? Air. Walaupun hebatnya api itu kalau air sudah datang, coba lihat kalau ada kebakaran Bapak Ibu. Walaupun bagaimana itu hebatnya api kalau sudah datang air, padam. Berarti bilang malaikat lebih hebat ini air. Bertanya lagi kepada Allah, ya Allah berarti airlah sudah lebih hebatnya ini.
Bilang, iya masih ada lagi yang lebih hebat. Apa itu? Awan. Awan itu bisa memindahkan air. Jadi jangan dianggap luar biasa kalau kita melihat kadang ini di Rawa Indah hujan, di Kilo 6 tidak hujan. Yang kita bilang, kenapa ini aturannya Allah ini tidak adil mungkin. Karena itu sudah dipindahkan awan. Kadang sudah mau hujan di sana dipindahkan ke Rawa Indah hujan. Kadang juga sudah dilihat awan di atas, mau hujan ini, ternyata dipindahkan ke Malahing, di sana di Malahing. Ini luar biasa. Ternyata hebat ini awan ini. Bertanya lagi malaikat kepada Allah, ya Allah, adakah yang lebih hebat daripada awan ini bisa memindahkan air? Dia bilang awan. Dia bilang, Allah ada. Apa itu? Angin. Ternyata angin, luar biasa. Awan itu bisa pindah karena angin. Bisa dipindahkan. Itulah yang saya katakan tadi. Awan di atas sudah dianggap mau hujan, dipindahkan angin. Berarti hebat ini angin ini. Didatangi lagi angin, berarti Anda ini hebat. Ya Allah, adakah lebih hebat daripada angin ini? Bilang Allah ada. Apa itu? Gunung. Walaupun saya bisa memindahkan awan, tapi gunung saya tidak bisa pindahkan. Berarti hebat ini gunung. Bertanya lagi malaikat kepada Allah, ya Allah, adakah lebih hebat daripada gunung ini? Ada. Apa itu? Manusia. Gunung itu bagaimanapun besarnya, manusia datang bisa dikurak-kurak. Bisa dijual tanahnya. Berarti hebat manusia ini. Datang lagi malaikat, adakah lebih hebat daripada manusia? Ada. Apa itu? Nafsu. Manusia itu bisa dikendalikan dengan nafsu. Kita udah tahu di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini dibelenggu syaitan laknatullah. Tapi yang tidak dibelenggu itu adalah nafsu. Kadang kalau kita mau berbuka banyaknya di situ takjil kita kayaknya mau dimakan semua. Apa itu yang naik? Nafsu. Bukan gara-gara iblis menggoda kita. Ternyata hebat ini nafsu. Ternyata diselidiki, bertanya lagi malaikat, ya Allah, ada lagi yang lebih hebat daripada ini, nafsu. Dan ada. Apa itu? Takwa. Orang yang bertakwa. Maka tujuan puasa kita ini adalah la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang sudah bertakwa, nanti kelihatan ini setelah Ramadan. Ada satu kisah sebelum saya tutup. Ada orang di zaman dahulu menjual tanahnya. Setelah dijual, ada pembeli. Setelah membeli, ada transaksi sudah diselesaikan. Singkat cerita, yang membeli tanah tadi ini digarap tanahnya. Digaraplah tanahnya. Yang pertama dia garap tanahnya itu membuat sumur di tanahnya itu yang sudah dia beli. Tapi ternyata setelah 3 meter ke bawah bukan mendapatkan air, tapi yang dia dapatkan adalah emas. Emas yang didapatkan, emasnya itu besar seperti kelapa besarnya. Bagaimana kalau kita menemukan begitu? Tapi karena dia orang yang bertakwa, mendapatkan emas itu langsung dalam hatinya, saya ini tidak beli emas, saya hanya beli tanah. Diambil tadi emasnya itu, dibersihkan dengan baik, kemudian dibawa ke tempat yang dimana dia membeli emas. Coba bayangin, dibawa ini emas ke tempat dimana dia membeli. Setelah sampai di sana, orang yang menjual tanahnya ini, apa yang kau bawa itu? Ini emas saya dapat di tanah. Terus dia bilang juga yang penjualnya tadi ini, saya tidak menjual tanah. Saya tidak menjual emas, yang saya jual hanya tanah. Kira-kira pertanyaannya, masih adakah manusia seperti itu sekarang? Engkau mampu kata
Iya, pertanyaan kita, masih adakah orangnya seperti sekarang ini? Tidak kecil itu emas, Pak. Besar. Kira-kira kalau saya mungkin, nggak tahu kalau Pak Hartono, mungkin ku ambil sedikit-sedikit baru ku bawa ke penjual emas supaya tidak ketahuan. Inilah luar biasanya meraih yang namanya la'allakum tattaqun. Kalau kita sudah bertakwa, kita sudah tahu memilah-milah mana yang jelek, mana yang baik. Kita buang yang jeleknya, kita ambil yang baik. Saya mengharapkan kepada jamaah, termasuk diri saya sendiri, marilah di sisa puasa kita mensingkirkan lengan baju kita, betul-betul menanamkan puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridhonya agar puasa kita bisa kita raih. Diandaikan bayi yang baru lahir sangat luar biasa, tidak ada dosanya. Diandaikan kertas HPS tidak ada coret-coretan apapun di situ. Demikianlah ceramah singkat yang sempat kami sampaikan. Semoga dapat menggugah hati kita semua. Harapan kita semua, mudah-mudahan kita selalu diberkahi umur kita, panjangkan umur kita sehingga kita bisa menempuh Ramadan 1 bulan pun. Kuranglah lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.